Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hari Gunawan, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah diberikan. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Naufal Faisal Farizi dengan NIM 230511091. Perkenalkan, nama saya Hamdan Sadat dengan NIM 230511045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fauzi Mulyana dengan NIM 230511046. Oke, kepada teman-teman saya, terima kasih. Yang pertama, untuk materi yang pertama ingin saya sampaikan adalah konsep dasar perangkat lunak. Nah, apa sih rekayasa perangkat lunak itu sendiri? RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah cabang dari rekayasa engineering yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan dapat diandalkan. Tujuannya adalah menghasilkan perangkat lunak yang efisien, efektif, sesuai kebutuhan pengguna, dan mudah untuk dikembangkan serta dipelihara dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada pengembangan RPL secara profesional. Di sini ada 2 poin. Yang poin pertama adalah produk generik, produk yang dikembangkan untuk dijual ke pasar yang luas, seperti Microsoft Office, Adobe Reader, dan sebagainya. Semua fitur yang telah dibuat yang ditentukan oleh pengembang. Selanjutnya ada produk pesanan atau tailor-made. Produk yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan spesifik dari klien tertentu, seperti sistem informasi akademik, kampus, atau sistem manajemen rumah sakit. Selanjutnya adalah etika dalam RPL. Etika sangat penting dalam profesi rekayasa perangkat lunak, karena perangkat lunak berpengaruh langsung pada organisasi dan masyarakat. Beberapa prinsip etika profesional menurut ACM atau IEEE meliputi kerahasiaan, yaitu menjaga informasi pelanggan dan organisasi dengan sangat hati-hati. Yang kedua ada kompetensi, tidak mengerjakan tugas di luar keahlian tanpa pelatihan atau dukungan yang memadai. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual, menghargai dan melindungi hak cipta paten dan lisensi. Yang terakhir ada integritas profesional, tidak menggunakan perangkat lunak secara ilegal, tidak merusak sistem lain, dan tidak membuat perangkat lunak yang berbahaya secara sengaja. Selanjutnya ada proses-proses perangkat lunak. Di sini yang pertama ada karakteristik. Karakteristik ini ada 3, yaitu dapat dipahami dan diadaptasi, proses dapat diikuti dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek. Yang kedua ada efisien dan efektif, mampu menghasilkan produk berkualitas tanpa pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga mendukung evolusi, memudahkan dalam menangani perubahan kebutuhan. Oke, yang selanjutnya ada model-model perangkat lunak. Di sini ada 4 model perangkat lunak, yaitu ada integration and configuration, ada V-model, terus ada waterfall, dan incremental development. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Model proses itu menggambarkan pendekatan sistematis terhadap seluruh tahapan pengembangan perangkat lunak. Jadi beberapa model populer yang digunakan seperti integration and configuration itu menggunakan komponen siap pakai atau COTS yang dikonfigurasi ulang untuk membentuk sistem baru. Lalu yang selanjutnya ada V-model. V-model ini variasi dari waterfall yang berfokus pada validasi dan verifikasi di setiap tahap. Lalu yang selanjutnya ada waterfall. Waterfall ini model linear yang terdiri dari tahapan berurutan seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, lalu pemeliharaan. Ini cocok untuk proyek yang kebutuhannya awal yang jelas, yang sangat jelas. Lalu yang terakhir ada incremental development. Itu pengembangan dilakukan secara bertahap. Setiap incrementnya menambahkan fungsionalitas hingga sistem akhir terbentuk. Lalu yang ketiga ada extreme programming. Extreme programming atau disebut dengan XP adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak dalam pendekatan Agile yang fokus pada komunikasi intensif, umpan balik cepat, dan penyesuaian terhadap perubahan. XP atau Extreme Programming menekankan pada praktik rekayasa perangkat lunak
yang sangat disiplin dan kolaboratif. Jadi di sini ada beberapa karakteristik dari XP, yaitu siklus rilis cepat dan sering. Lalu yang kedua ada kode yang bersih dan sederhana. Lalu yang ketiga ada tim pengembang bekerja sangat dekat dengan pengguna atau pelanggan. Lalu yang terakhir ada mendorong perubahan kebutuhan bahkan di fase akhir pengembangan. Lalu yang keempat ada rekayasa kebutuhan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan RPL. Rekayasa kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Kebutuhan ini menjadi dasar bagi seluruh proses pengembangan berikutnya. Jenis kebutuhannya di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan domain. Kebutuhan fungsional menjelaskan layanan atau fungsi spesifik yang harus disediakan sistem. Kebutuhan non-fungsional meliputi performa, keamanan, keandalan, efisiensi, dan batasan teknis. Kebutuhan domain berkaitan dengan lingkungan dan aturan bisnis tempat sistem beroperasi. Jenis pemodelan. Pemodelan sistem digunakan untuk mewakili pemahaman konseptual dan teknis dari sistem yang dikembangkan. Jenis-jenis pemodelan ada 4 di sini: use case diagram, activity diagram, class diagram, dan state diagram. Use case diagram untuk menampilkan interaksi antara aktor dan sistem. Activity diagram menggambarkan alur kerja, class diagram menjelaskan struktur data dan relasi antar kelas. State diagram menggambarkan transisi status objek dalam sistem. 5. Keputusan dalam desain arsitektur perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan RPL. Desain arsitektur perangkat lunak adalah memproses perumusan struktur tingkat tinggi dari sistem perangkat lunak. Kebutuhan desain melibatkan pemilihan komponen utama dan hubungan antar komponen. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan arsitektur. Yang pertama, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kedua, skalabilitas. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, kinerja. Yang kelima, maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Yang terakhir, ketersediaan teknologi. 5. Gambaran arsitektur perangkat lunak. Gambaran arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak menjelaskan bagaimana sistem disusun menjadi komponen-komponen serta hubungan di antaranya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk diagram dan dokumentasi. 3 pandangan utama arsitektur: structural view, behavioral view, dan deployment view. Yang structural view untuk komponen sistem dan relasinya. Untuk behavioral view, aliran kontrol dan data. Deployment view untuk bagaimana perangkat lunak ditempatkan pada perangkat keras. Perancangan arsitektur perangkat lunak. Perancangan arsitektur dilakukan setelah kebutuhan telah ditentukan. Proses perancangannya mencangkup identifikasi komponen utama, definisi relasi antar komponen, pertimbangan
terhadap kualitas sistem. Yang terakhir, evaluasi dan dokumentasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila presentasi kami masih belum maksimal untuk disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.